Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur adalah ruang bagi generasi muda untuk tumbuh, berkreasi, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Esos MIK. Saya adalah dosen di Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur, Jakarta. Video ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen 2026, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Media. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah KM213 dan diberikan kepada mahasiswa semester 5. Perkuliahan dilakukan dengan 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pemberian materi dan juga 2 kali penilaian melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah Manajemen Media adalah mata kuliah yang akan memberikan penjelasan tentang bagaimana mengelola organisasi media, baik itu media cetak, media penyiaran, dan juga media digital. Selain itu juga membahas tentang aspek produksi, distribusi, dan konsumsi konten media, dan transformasi atau perubahan media akibat perkembangan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan. Adapun materi pembelajaran di mata kuliah ini meliputi dari pengertian dan ruang lingkup manajemen media, pengelolaan media cetak, media radio, media televisi, dan juga media digital, termasuk juga media sosial. Terkait dengan media digital, materi yang akan diberikan akan lebih banyak, yaitu meliputi karakteristik dan analisis khalayak media digital, konglomerasi media, ekosistem media digital dan hubungannya dengan jurnalistik, produksi konten digital dan multimedia atau multimedia, dan juga yang tak kalah penting adalah membahas bagaimana pemanfaatan artificial intelligence di media saat ini. Adapun tujuan dan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip pengelolaan organisasi dan konsep kepemimpinan dalam mengelola media. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menganalisis perubahan atau transformasi pada industri media akibat perkembangan teknologi komunikasi, khususnya teknologi digital dan juga dampak dari kehadiran media sosial. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif, yaitu model dengan memberikan rangsangan kepada mahasiswa untuk aktif bertanya, aktif memberikan pendapat, sehingga materi yang dibahas atau yang disampaikan bisa disampaikan dengan lebih dalam lagi. Selain itu juga pembelajaran akan menerapkan case-based learning, yaitu metode pembelajaran di mana mahasiswa diajak untuk berpikir, menganalisis dan melakukan pemecahan masalah berdasarkan kasus nyata atau simulasi yang ada. Karena saya merupakan praktisi media, maka saya akan mampu untuk memberikan beberapa contoh kasus untuk menjadi pemantik dalam diskusi. Selain itu juga metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah. Di situ saya akan memberikan materi sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian juga berikutnya adalah diskusi atau metode tanya jawab, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan memberikan pendapat. Kemudian dari situ akan muncul sebuah diskusi yang diharapkan menjadi cara untuk bisa memperdalam topik yang sedang dibahas. Lalu saya juga akan menggunakan cara metode problem-based learning, yaitu memberikan pertanyaan dalam bentuk kuis atau dalam bentuk tugas. Sementara untuk sistem penilaian mata kuliah ini akan dilakukan dengan 2, yaitu dengan cara formatif dan juga sumatif. Penilaian formatif diperoleh dengan cara melihat kehadiran yang bobotnya mencapai 10%, kemudian juga penilaian berdasarkan keaktifan mereka di kelas, berdasarkan diskusi ataupun pengerjaan tugas atau kuis yang bobotnya mencapai 20%. Sementara untuk penilaian sumatif, melalui penilaian berdasarkan
keberhasilan atau pemahaman para mahasiswa dalam memahami materi, yang itu diukur melalui nilai UTS dan UAS, UTS 30% dan UAS bobotnya 40%. Untuk referensi mata kuliah ini, saya akan menggunakan beberapa referensi, diantaranya adalah buku Manajemen Media Kontemporer, yang bukunya saya tulis sendiri. Di sini adalah menjadi rujukan untuk materi-materi yang ada dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah video. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya mengajar di kelas. Berikut adalah video untuk pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah hadir pada pagi hari ini. Udah sarapan ya di rumah ya? Belum. Kalau belum, ntar habis ini sarapan. Sekalian makan siang ya. Oke, teman-teman, hari ini, pagi ini kita akan lanjutin materi dari minggu lalu ya. Jadi topik pada hari ini kita akan bahas tentang ekosistem media digital dan jurnalisme berkualitas. Apa hubungannya gitu ya kedua antara ekosistem media digital dan jurnalisme berkualitas. Tapi sebelum masuk ke materi hari ini, saya pengen tahu nih teman-teman, materi kita minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat nggak materi atau topik minggu lalu kita bahas tentang apa? Yo, siapa yang masih ingat? Yuk tangan. Oke, Novi, silakan Novi. Apa kira-kira masih ingat nggak? Apa? Materi minggu lalu membahas tentang kondisi media media saat ini yang memiliki akibat karena kemajuan teknologi digital, dan juga membahas fenomena konglomerasi media yang memiliki pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Novi. Oke ya, itu ya kurang lebih ya. Tadi Novi udah bilang tentang materi minggu lalu. Kita sudah bahas tentang apa itu media digital, ada fenomena konglomerasi gitu ya dalam bisnis media, tapi juga ada dampak positif dan negatifnya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutin dengan topik yang seperti ini ya. Apa saja ekosistem media digital gitu ya, dan kira-kira apa hubungannya dengan jurnalisme berkualitas. Materi ini penting teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa memahami ya, kira-kira apa saja sih yang berhubungan dengan ekosistem media digital. Terus apa hubungannya? Jadi teman-teman harapannya setelah ini ya akan bisa menjelaskan tuh tentang apa saja ekosistem media digital, dampaknya apa terhadap produk jurnalistik gitu ya. Nah, sekarang kita bicara apa sih ekosistem media. Oke. Nah, ekosistem media itu pengertiannya adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan. Kan mungkin teman-teman sering dengar ya, ekosistem. Ekosistem itu berarti dalam sebuah institusi ada banyak elemen yang saling terhubung. Misalnya nih, kalau kita bicara kampus, universitas, elemennya apa saja? Oh, di dalamnya ada dosen, ada rektor, ada fakultas gitu ya, ada mahasiswa, ada dosen, kurikulum dan seterusnya. Itu semua saling berhubungan kan ya, sehingga muncullah institusi perguruan tinggi atau kampus. Nah, media juga begitu. Dia punya punya banyak elemen yang saling mempengaruhi, saling berhubungan gitu ya. Nanti kita bicara apa saja gitu ya. Ini baru pengertiannya. Kemudian kita bicara tentang jurnalisme berkualitas. Coba sebelum saya ini kan, kira-kira bayangan teman-teman apa sih jurnalisme berkualitas? Pengertiannya. Apa yang kalian bayangkan kalau mendengar istilah jurnalisme berkualitas? Ayo, siapa bisa? Tarto mungkin dibuka ininya. Jurnalisme berkualitas menurut pendapat saya. Iya. Jurnalisme berkualitas itu berarti adalah jurnalisme yang benar-benar menyampaikan kebenaran, tidak beropini dan tidak memihak, dan serta menjunjung kode etik jurnalisme. Menjunjung kode etik jurnalistik. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada? Oke. Tadi apa yang dijelaskan oleh Artanto itu sudah benar ya. Jadi kalau kita bicara jurnalisme berkualitas, maka kita bicara tentang konten berita ya, yang dia sudah menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme dengan benar. Nah, misalnya apa? Bahwa konten itu sudah mematuhi
kode etik jurnalistik, ya. Nah, itu salah satu indikatornya. Kemudian jurnalisme berkualitas itu bisa dilihat dari isi beritanya itu memberi manfaat. Buat siapa? Buat publik. Jadi nggak cuma sekedar ngasih informasi, tetapi ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Misalnya untuk memberikan edukasi, untuk bisa memberikan hiburan, sebagai kontrol sosial misalnya. Ya, fungsi-fungsi itu dijalankan dalam jurnalisme berkualitas. Nah, pertanyaannya teman-teman sekarang, apakah ekosistem media digital itu sudah mendukung terbentuknya atau terwujudnya jurnalisme berkualitas? Itu yang kita ingin lihat, gitu ya. Nah, ada 5 teman-teman elemennya. Apa saja itu? Pertama adalah kalau kita bicara ekosistem media digital, itu ada iklan, media sosial, platform digital, regulasi, sama pemilik media. Ya, ada 5 ini. Nah, sekarang apakah itu mendukung jurnalisme berkualitas? Saya menulisnya tidak mendukung. Tapi benarkah? Nanti coba kita lihat, gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu. Pertama adalah platform digital dan media sosial. Ini adalah salah satu elemen dalam ekosistem media. Oke. Ini pengertiannya, teman-teman. Platform digital adalah sebuah sistem atau wadah online berbasis internet, ya, yang memfasilitasi interaksi, transaksi, dan berbagai konten. Ini adalah media sosial, pengertiannya. Kemudian, media tunduk pada algoritma yang didesain oleh platform demi menarik perhatian khalayak. Nah, di sini muncul masalahnya, teman-teman. Ketika sekarang media atau media berita, gitu ya, baik itu televisi yang dikasih konten berita maupun portal berita, ketika dia bersaing dengan platform digital dan media sosial, maka disitulah akan terjadi melemahnya, ya, nilai jurnalistik. Kenapa? Karena algoritma itu yang menentukan akhirnya media berita itu membuat konten beritanya harus menyesuaikan dengan algoritma. Misalnya apa? Gitu ya. Apa yang tren hari ini, misalnya di media sosial. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang ngikutin nggak? Yang lagi tren itu apa hari ini? Artinya apa? Ketika itu menjadi trending topik di media sosial, itu biasanya kan akan mendapat perhatian banyak orang, gitu ya. Maka biasanya media berita akan ngikutin itu. Nggak peduli apakah tren itu, isu itu penting atau enggak. Nggak peduli tren itu apakah itu menarik buat publik atau enggak, penting atau enggak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang isu remeh-temeh itu bisa jadi trending topik, tapi kemudian itu akhirnya media ngikutin itu. Itu yang akhirnya menyebabkan kenapa pada akhirnya konten berita itu ngekor, gitu ya, ngikutin trending media sosial. Itu yang menyebabkan salah satu kenapa akhirnya jurnalisme itu menjadi kurang tidak sesuai lagi, gitu ya. Ini dia, takluk pada kepentingan pasar. Oke, sampai sini ada mau bertanya nggak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo, Pertanto. Berdasarkan pemaparan Bapak tadi yang Ya. barusan, berarti kan media sosial itu memiliki dampak negatif kepada media. Nah, kira-kira bagaimana media harus memperlakukan media sosial? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Kalau memang tadi dibilang media itu akhirnya ngikutin isu yang beredar di media sosial, terus harus bagaimana nih? Gitu ya. Apakah media massa biasa, gitu ya, maksudnya televisi, portal berita, itu apakah harus mengikuti selera pasar di media sosial? Harus bagaimana nih media? Nah, saya sebelum menjawab, mungkin saya ingin pendapat teman-teman. Yuk, apa pendapat teman-teman? Ada yang bisa pendapat nggak? Harus bagaimana media? Ya, kalau televisi berita kan ada macam-macam ya, ada Metro TV, TV One misalnya, CNN itu TV berita. Portal berita ada detik.com, kompas.com, dan seterusnya. Apakah media-media seperti ini harus mengikuti selera di media sosial? Atau harus bagaimana? Ini untuk menjawab pertanyaan Hartanto. Silakan, saya bisa jawab. Ayo, silakan. Siapa namanya? Siapa? Nai. Nai, silakan Nai. Mungkin
media-media besar tersebut harus punya prinsipnya sendiri sih Pak, kalau mereka tetap mau menginformasikan berita-berita yang berbobot, bermanfaat, dan bermanfaat untuk masyarakat juga sih. Boleh mengikuti apa yang lagi viral di media sosial, tapi sekiranya itu bukan hal yang berbobot, mungkin balik lagi pada media-media tersebut, kalau mereka punya prinsip yang bagus, punya prinsip yang ingin menginformasikan hal-hal bagus, ya mungkin nggak perlu diikutin sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Nay, jawabannya bagus ya. Jadi menurut Nay, itu media harus punya prinsip ya. Jangan mentah-mentah ngikutin apa yang jadi viral gitu ya di media sosial. Oke, ada yang mau menambahkan atau mau membantah nggak jawaban dari Nay? Setuju nggak dengan jawaban dia? Apakah kalian yakin ada media yang tetap pada prinsip, dah gue nggak mau viral, karena nggak penting isunya. Gue tetap pada prinsip kode etik atau prinsip pada nilai jurnalisme. Ada nggak media masih seperti itu menurut kalian? Ada? Coba silakan, apa pendapatnya? Nama saya Vivi Pak. Menurut saya yang disebutin itu memang harusnya seperti itu ya Pak. Tapi kalau ngomongin televisi, sekarang televisi kan kalah ya dengan kayak media yang new media gitu saat ini. Jadi kebanyakan kayaknya ikutin tren gitu, yang viral-viral, diboomingin viral-viral juga banyak juga yang saya lihat sendiri gitu Pak. Kalau televisi tuh kebanyakan mendukung satu pihak gitu, kayak kemarin Pilpres gitu-gitu, kebanyakan kayak satu pihak gitu Pak. Jadi ngikutin yang viral mungkin untuk naikin rating ya Pak. Ini saya berbicara tentang apa yang terjadi yang saya lihat gitu. Baik, terima kasih Vivi. Vivi agak berbeda dengan Nay ya. Kalau tadi kan Nay bicara tentang idealnya memang seperti itu harusnya. Bahwa media itu harus punya prinsip gitu ya. Bikin berita harus mengacu pada nilai berita. Penting untuk publik dan seterusnya. Kemudian Vivi berusaha menjelaskan dari sisi realitasnya. Ya ternyata enggak gitu Pak kenyataannya. Banyak kok media pada akhirnya ya tunduk pada kepentingan pasar. Karena kalau dia main isu sendiri, sementara yang lagi viral adalah isu yang lain, nggak dibaca tuh, nggak ditonton misalnya. Itu kan terjadi juga ya, realitas seperti itu. Jadi emang dua jawaban ini benar gitu ya. Ada sisi ideal, tapi juga ada sisi realitasnya gitu ya. Mana yang lebih dominan gitu ya? Kalau pemahaman saya ya, sepengetahuan saya karena saya pernah di media, praktisi media, yang lebih dominan adalah kecenderungan yang kedua, bahwa media lebih cenderung takluk kepada kepentingan pasar gitu ya. Karena apa? Kepentingan ekonomi di situ yang bicara. Kalau media main isu sendiri tapi tidak ditonton oleh orang, tidak dibaca oleh orang, dari mana dia bisa dapat iklan? Kalau nggak ditonton, ratingnya rendah, atau kliknya, kalau kita bicara portal berita, kliknya kecil gitu ya. Itu realitasnya seperti itu. Jadi emang, tetapi apakah ada media tetap megang prinsip? Ada gitu ya. Jangan dianggap semua seperti itu. Ada juga media yang tetap tetap megang prinsip seperti yang dibilang oleh Nay tadi. Ada, mungkin nggak banyak gitu ya, karena realitasnya seperti itu. Oke, ya kita lanjut ke iklan, ya. Nah, saya tidak akan jelaskan lagi apa itu iklan. Poin menariknya adalah bahwa keberadaan media digital dan media sosial itu teman-teman, itu menyebabkan pendapatan iklan ke media mainstream itu sangat anjlok. Saya kemarin di TV ya, di televisi, merasakan sekali bagaimana sekarang bisnis televisi gitu ya, itu lagi berdarah-darah gitu istilahnya. Kenapa? Iklannya nggak ada lagi. Kemana coba iklannya? Ada yang tahu nggak? Ke sosial media, ke media digital. Produk sekarang nggak mau lagi pasang iklan di TV. Ada sih, tapi tinggal sedikit. Yang tadinya tuh mungkin mahal gitu ya, dan nggak ada lagi yang nonton. Ngapain kita pasang iklan, tapi nggak ada yang nonton kan? Udah bayar mahal, nggak ada yang nonton. Kan prinsipnya kan logika bisnis ya. Saya pasang iklan kan harusnya pengen dapat exposure yang banyak gitu ya. Nah ternyata sekarang kan kalau dari data tadi kan orang lebih banyak ke sosial media. Ngapain lagi gua pasang di TV, ngapain pasang di cetak. Ya. Itu yang menyebabkan akhirnya iklan itu lari semua. Nah kondisi ini teman-teman, kemudian akhirnya
media sekarang banyak yang mencari alternatif lain untuk sumber pendapatan. Nggak lagi dari iklan produk, tetapi dari menjual berita. Jadi beritanya itu dijual. Itu yang disebut sebagai advertorial namanya, istilahnya. Advertorial itu adalah singkatan dari advertising dan editorial. Jadi berita itu ada uangnya di balik itu. Tetapi resmi. Harusnya, ini sah-sah saja dilakukan oleh media, sepanjang dia mendeklar bahwa ini adalah iklan yang dikemas dalam bentuk berita, ya kan? Tetapi kenyataannya sekarang justru banyak media yang nggak mau declare itu sebenarnya iklan, tapi dia nggak menganggap itu sebagai sebuah konten berita. Ini kadang-kadang yang jadi tantangan oleh ini. Nah, kenapa ini terjadi? Karena iklannya nggak ada. Akhirnya media sekarang mencari model bisnis baru. Nah, tetapi akibatnya apa, teman-teman? Ini dia. Akhirnya kecenderungannya media itu sudah takluk kepada kepentingan pemasang iklan. Jadi dia bisa men-setting isu hanya gara-gara dia pasang iklan di situ. Misalnya itu yang berbahaya. Jadi di tengah kondisi seperti itulah akhirnya yang dihadapi oleh pengelola media, gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan iklan ini. Silakan. Ada pertanyaan? Fani mau bertanya? Boleh. Untuk zaman sekarang Pak di media sosial di Indonesia, maksudnya masih ada nggak prinsip firewall untuk menjalani dalam bisnis ini? Oke. Prinsip firewall ya? Ya. Oke, baik. Tadi saya belum menjelaskan secara ini ya. Jadi ada namanya istilah firewall, teman-teman. Ini bukan istilah yang ada di itu internet itu ya, firewall. Ini adalah istilah untuk menggambarkan bahwa antara kepentingan bisnis media dengan kepentingan berita itu harus terpisah, nggak boleh disatuin. Jadi maksudnya gini. Jadi berita itu kan harus netral ya, independen, nggak boleh dipengaruhi oleh kepentingan yang lain, gitu kan ya. Nah, di sisi lain ada kepentingan bisnis, butuh iklan untuk pendapatan media. Nah, di antara dua ini itu harus dipisahkan secara tegas, nggak boleh disatukan. Karena apa? Karena kalau misalnya disatukan, nanti bahayanya adalah berita itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan iklan. Jangan sampai dia gara-gara pasang iklan langsung medianya tuh beritanya positif. Misalnya apa? Misalnya produk produk kosmetik. Tadi siapa yang kerja di kosmetik ya? Lupa. Nah, iklan kosmetik misalnya, dia naruh iklan, terus gara-gara itu dia menuntut medianya supaya bikin berita yang positif tentang produknya. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena berita itu tetap harus berdasarkan fakta. Harus mampu menerapkan prinsip independensi, netral, objektif, kan gitu kan ya kalau kita belajar kode etik. Jangan sampai gara-gara dia pasang iklan langsung bisa dipengaruhi. Nah, itu prinsip firewall, ya. Idealnya seperti itu, teman-teman. Tetapi lagi-lagi kenyataannya apakah seperti itu? Nah, disitulah terjadi pergulatan gitu ya. Seringkali ada kompromi, gitu. Nah, tetapi poin pentingnya adalah bahwa iklan tidak boleh mempengaruhi kepentingan berita. Tadi ada konsep firewall. Nah, ini dia penjelasan secara jelasnya ya, firewall itu apa? Semacam pagar api. Berikutnya regulasi, ini juga teman-teman mempengaruhi ya tentang jurnalisme berkualitas. Sekarang kalau kita bicara aturan, ada banyak sekali ya aturan yang mengatur tentang konten jurnalistik, ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang pers dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat undang-undang itu, regulasi itu ternyata kalau kita dalami lagi ya, dia tidak mendukung jurnalisme berkualitas. Kenapa? Salah satunya adalah undang-undang ini, terutama undang-undang penyiaran, itu arahnya itu lebih kepada kapitalisasi media, ya. Kapitalisasi media itu maksudnya semua itu kepentingan pemberitaan media itu diserahkan kepada pasar. Padahal kalau kita bicara jurnalisme, harusnya itu lebih diutamakan adalah kepentingan publik. Ketika kepentingan publik diserahkan kepada pasar, maka yang berlaku apa?
siapa yang punya uang, siapa yang punya kuasa, itulah yang menguasainya. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat, ya kan? Ini yang menyebabkan kenapa banyak sekali produk jurnalistik yang tidak berkualitas, karena sekarang arahnya lebih kepada uang. Gimana caranya bisa dapat uang dan seterusnya. Oke, teman-teman, untuk materi ini nanti kita bisa bahas di materi terpisah ya. Itu ya. Berikutnya, nah ini kalau kita kaitkan dengan media digital, sekarang ada aturan. Teman-teman tahu kan ya, sekarang tadi kita sudah bicara, yang menguasai iklan sekarang siapa? Coba, ada yang tahu nggak? Siapa sih sekarang yang menguasai iklan di media sekarang semua? Siapa? Apakah televisi? Apakah media cetak? Siapa kira-kira yang paling banyak diuntungkan, yang menguasai? Media sosial, platform digital. Siapa mereka? Itu raksasa-raksasa yang ada di Amerika sana. Siapa misalnya? Antek-antek asing. Antek-antek asing gitu ya misalnya ya. Enggak itu. Ya Google, kita bilang ya. Google itu kan dia ya Meta. Mereka kan semua kan yang menjadi induk dari semua platform itu, gitu kan ya. Uangnya kan ke sana semua. Ya kan? Tetapi, nah ini contoh, kalau kita hubungkan dengan konten jurnalistik, ada nggak ketika mereka mengambil men-scrolling data tentang berita dan seterusnya, kemudian dimunculkan di platform media sosial mereka, yang untung siapa? Platform kan? Apakah yang punya berita diuntungkan? Apakah yang punya wartawannya diuntungkan? Enggak. Meskipun konten mereka yang ada di situ. Nah, artinya apa? Lagi-lagi regulasi itu tidak memihak kepada media. Nah, dari situlah akhirnya sekarang muncul kesadaran gitu ya, ada aturan baru nih tentang Perpres tentang jurnalisme berkualitas. Sekarang juga pemerintah lagi berusaha untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi supaya nanti kalau misalnya Google ngambil konten dari kompas.com, jadi Google harus bayar. Kurang lebih kayak gitu. Atau kalau kita bicara AI, gitu kan ya, ChatGPT, teman-teman tahu nggak, ChatGPT itu bisa jawab dari mana datanya? Dari mana-mana kan, dari postingan kalian, dari mana-mana. Dia bayar nggak ke kita? Enggak kan? Padahal yang dia ambil itu adalah data-data yang ada di internet, dari perusahaan-perusahaan media, publisher media. Dia ngambil data itu, kemudian dia kasih ke kita lagi. Kita bikin prompt, muncul jawaban dia kan. Tapi jawaban itu sebenarnya kan dia ngambil data dari itu. Nah, dia bayar nggak ke sana? ChatGPT-nya, OpenAI-nya bayar nggak? Enggak kan? Dia dapat untung, tapi yang punya data nggak dapat apa-apa, ya kan? Nah, disitulah pentingnya sekarang lagi muncul isu bagaimana agar perusahaan platform digital dan perusahaan pengembang AI itu nggak cuma sekedar ngambil data aja, harus bisa bayar kompensasi. Nah, sekarang ada isu itu di konteks jurnalistik, nanti berita AI itu harus bayar ke Tempo, AI itu harus bayar ke Kompas dan seterusnya, karena itu adalah bagian dari kompensasi. Ya, oke. Sementara itu dulu untuk materi hari ini, kita sambung lagi minggu depan ya dengan materi lanjutan dari media digital ini ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan sudah memberikan pendapat pertanyaan. Ya, kita tutup pertemuan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sekian video pembelajaran mata kuliah manajemen media yang saya ampu. Saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Salam budi luhur.